Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina dengan NIM 1S1221138. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi queens dan dequeens. Nah, di mana video sebelumnya itu saya sudah jelaskan tentang materi stack. Oke. Jadi pada video kali ini saya akan jelaskan queens dan dequeens. Dimana kita sudah belajar itu apa itu stack, apa itu tipe data abstrak tumpukan, dan implementasi stack berbasis array sederhana. Selanjutnya yang kita bahas itu adalah antrian. Oke, dimana antrian ini adalah sepupu dari dekat tumpukan. Antrian adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan prinsip masuk pertama, keluar pertama atau yang disebut dengan pivot. Pada elemen ini, kita dapat sisipkan kapan saja, namun hanya elemen yang paling lama berada dalam antrian yang dapat dihapus berikutnya. Contoh, di sini ada orang-orang yang menunggu tiket taman hiburan. Nah, panggilan telepon dan yang kedua itu panggilan telepon yang dialihkan ke layanan pelanggan tengah. Oke, selanjutnya di sini ada tipe data abstrak antrian. Secara formal, tipe data abstrak antrian mendefinisikan koleksi yang menjaga objek tetap berurutan dengan akses dan penghapusan elemen yang dibatasi pada elemen pertama dalam antrian dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Dengan kata lain, aturan FIFO diterapkan pada urutan tersebut. Antrian ADT mendukung dua metode dasar untuk antrian Q, di mana Q equien itu dia fungsinya menambahkan elemen E ke belakang antrian Q. Dan untuk fungsi atau metode Q dequien ini dia menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian Q sehingga terjadi kesalahan jika antrian kosong. Jika antrian itu kosong. Selanjutnya itu ada metode mengakses tambahan, di mana itu ada metode Q-first. Q-first itu dia mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian Q tanpa menghapus terjadi kesalahan jika antrian itu kosong. Selanjutnya ada Q is empty. Nah, di mana ini dia mengembalikan true jika antrian Q tidak mengambil elemen apapun pada line Q, atau line Q itu dia adalah panjangnya. Nah, mengembalikan jumlah elemen dalam antrian Q dengan pattern, kami akan mengimplementasikan ini dengan metode khusus yang disebut dengan len. Berdasarkan konvensi, kami berasumsi bahwa antrian yang baru dibuat dengan kosong. Nah, yang ketiga, tidak ada batasan a priori mengenai kapasitas antrian. Dan yang terakhir, elemen yang ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe yang sembarangan. Oke, seperti ini dia Q equipment itu dia yang pertama yang masuk itu ada 5. Selanjutnya sini dia input lagi 3. Jadi equinnya itu bertambah 53. Selanjutnya di sini line ini kan dia menghitung panjangnya. Nah, karena di sini line Q-nya itu tadi dia ada 2 jumlahnya, jadi kita pakai line untuk menghitung jumlahnya. Nah, selanjutnya kita masuk saja pada implementasi antrian berbasis array. Di sini kita gunakan append dan kita gunakan pop. Append itu dia untuk menambahkan elemen di akhir daftar. Dan pop itu dia untuk menghapus elemen pertama daftar saat dequeen implementasi yang tidak efisien dengan waktu. Oke, langsung saja kita implementasikan pada Visual Studio Code kita. Oke. Yang pertama di sini kita buat sebuah kelas. Nah, kelasnya itu adalah array query.
di mana di sini kita membuat sebuah dev init yang biasa kita pakai. Ini dia sama dengan non. Dan self datanya itu dimulai dari array yang kosong. Selanjutnya kita buat lagi dev equen. Sini tadi dev equen self data append Selanjutnya kita buat lagi dev is empty-nya. Nah, kita kembalikan nilai empty-nya dengan len self data itu sama dengan 0. Selanjutnya kita buat dev dequennya. Dev dequennya di mana ada kondisi if jika self is empty-nya rise empty antrian kosong. Di sini kita buat untuk yang stringnya. Kita belum enter, kembalikan nilai self data pop itu sama dengan 0. Itu dev string self rentur kita gunakan join str self data. Kita kasih
penggunaannya Q itu sama dengan array equivalent dan Q equivalentnya itu sama dengan 5 dan 5 ada 5 tuh 6 7 8 9 4 3. Ini kita print lagi, print Q-nya. Oke, ini coba kita jalankan. Nah, error sedikit. Di sini tadi kita sudah bisa lihat bahwa nilainya sudah muncul. Ini ada kuen. Oke, ini untuk nilainya sudah muncul. Oke, selanjutnya kita masuk pada implementasi yang kedua, yaitu metode yang sama untuk menambahkan elemen. Penggantian implementasi pop itu
ada gantian entry yang dihapus antriannya. Nah, dalam array dengan referensi K tidak ada. Nah, pertahankan variabel eksplisit F itu untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian, di mana O1 itu waktu berjalan. Tetapi OM itu kebutuhan ruangan untuk elemen di mana M lebih dari N, di mana M adalah jumlah operasi ekuen dan N adalah jumlah sebenarnya elemen dalam antrian. Dengan kata lain, di sini antrian dengan elemennya lebih sedikit akan disimpan dalam array yang besar. Nah, misalnya di sini kita buat lagi. Buat di sini di ekuennya if self sama definisinya ini kita non dikali dengan 10. Self size-nya itu sama dengan 0 dan self self-nya sama dengan 0. Ini self length self data self untuk ukurannya length self data ini dikali 2 kali panjang self datanya dan file itu sama dengan self data self font ditambah dengan self size
cell size modulus dengan len self data. To self data highlightnya sama dengan E dan self size-nya itu plus sama dengan 1 tambah dengan 1. Dan untuk yang def frequent-nya di sini kita tambahkan answer. Answer self data dengan self font self data dan self font sama dengan answer dan self untuk font itu sama dengan self titik font ditambah 1 dibagi dengan font ditambah sama dengan non data dan self size dia dikurang sama dengan 1 dan di sini dia enter answer. Kita jalankan. Oke, di sini dia sudah ada tertulis ada
urutannya 5, 6, 7, 8, 9, 4, 3, dan di sini dia 0, 0. Oke, jadi caranya di sini kita untuk selanjutnya di sini kita mau menghapus nolnya ini agar tidak kelihatan. Oke, dengan cara kita menghapus nolnya dengan cara kita menggunakan di def string. Nah, di mana def string ini join font size data from ini ditambah dengan i dan save from ditambah dengan i. Lulus len self data di mana di sini kita harus kasih i.
in rank, self size, if self data self from E plus modulus len self data is not known. Self from stringnya untuk menghapus nonnya kita coba jalankan. Oke, di sini untuk yang nonnya ini sudah terhapus dengan cara kita menambahkan sebuah di div string itu dengan kita gunakan fungsi join str self data self from itu ditambah dengan i dan dikali dengan len self data sesuai dengan modul yang ada di sini. Oke. Selanjutnya ini kita for in-nya ini perulangannya untuk self size-nya ini kita sama juga dengan if self data self from tambah i modulus len self data dia itu bukan non. Nah, jadi yang termasuk yang ada tulisan non ini dihilangkan.
Oke, selanjutnya di sini sudah masuk. Tahap yang selanjutnya di sini kita masuk pada desain yang kita buat ini mempunyai konsekuensi yang merugikan dalam aplikasi di mana antrian memiliki ukuran yang relatif kecil namun digunakan untuk jangka waktu yang lama. Misalnya, daftar tunggu sebuah restoran mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 antrian sekaligus. Namun dalam satu hari atau seminggu jumlah keseluruhan antrian akan jauh lebih besar. Oke. Selanjutnya di sini kita menggunakan array secara melingkar. Nah, yang pertama kita membiarkan bagian depan antrian melayang ke kanan dan membiarkan isi antrian membungkus ke akhir array yang mendasari. Kedua, kita berasumsi bahwa array yang mendasari telah diperbaiki panjang n yang lebih besar dari jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Elemen baru dimasukkan ke dalam antrian menuju akhir antrian saat ini, dimulai dari depan hingga indeks n sampai 1 dan berlanjut pada indeks 0 lalu 1. Nah, ini menyediakan kebutuhan memori 01 untuk implementasi. Nah, implementasi antrian Python ini secara internal, kelas antrian yang memelihara 3 variabel instan. Berikut itu ada data. Nah, ini data ini referensi ke instan daftar dengan kapasitas tetap. Nah, selanjutnya size. Size ini dia adalah bilangan bulat yang memiliki jumlah elemen yang disimpan dalam antrian saat ini yang berawalan dengan panjang daftar data. Selanjutnya kita gunakan lagi yang front. Nah, front ini tadi kita buat untuk bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data elemen pertama antrian dengan asumsi antrian yang tidak kosong. Nah, selanjutnya di sini kita menyediakan fungsi pengaksesan di mana ada len sebagai panjang antrian saat ini dan isempty periksa antrian kosong dan fierce. Fierce ini dia mengembalikan elemen di depan antrian. Nah, di sini kan kita belum buat sebuah len untuk pengimplementasian menghitung berapa panjang antriannya. Oke, kalau ingin menghitung berapa antrian panjangnya, di sini tinggal kita buat sebuah devlen untuk lennya. Dan bentur cell size. Oke. Sini juga kita jalankan. Belum. Sini harus kita panggil dulu.
Di sini dia melihat bahwa yang di atas ini ada 5, 6, 7, 8, 9, 4, 3 ini memiliki anggota atau panjangnya itu sebanyak 7. Nah, contoh lain misalnya kita tambahkan lagi di sini. Sini lagi dan hitung bahwa untuk panjangnya itu dia ada lagi 7. Lanjut kita masuk pada verse-nya. Dimana di sini kita taruh saja di untuk the verse itu tadi kan the verse itu kan dia untuk mengembalikan elemen di depan antrian. Kita kembalikan elemennya. Kita kembalikan elemennya dengan cara verse self if self is if self arise empathy antrian kosong. Nah, kita kembalikan nilainya enter self into self data dalam indeks self form. Coba kita di sini tadi kita pakai dulu, kita hapus. Verse. Ini coba kita hapus dulu. Di sini dia menghapus
D ini mengembalikan elemen yang di depan antrian. Oke, seperti kita lihat di sini tadi dia mengembalikan nih elemennya. Oh, elemen yang pertama itu dia adalah 5. Nah, selanjutnya di sini selanjutnya ingin menambah dan menghapus elemen. Indeks 4 elemen berikutnya ditambahkan ke antri, di mana file self from ditambah self size di modulus len self data. Selama dequent nilai pada indeks self from dikembalikan dan dihapus, indeks form diperbarui ke posisi berikutnya dalam lingkaran antri, di mana self from tambah 1 modulus len self data. Nah, di sini dia mengubah ukuran antrian. Ketika ukuran antrian sama dengan ukuran array yang mendasari, kapasitas penyimpanan daftar yang mendasari menjadi 2 kali lipat. Referensi dari daftar lama disalin ke daftar baru. Saat mentransfer konten, kami sengaja menyelaraskan kembali ke bagian dengan antrian dengan indeks 0 di array baru. Nah, seperti kita lihat pertama di sini E-nya itu ada di sini tengah. Selanjutnya E-nya ini mulai dari lagi yang pertama. Oke. Nah, di sini untuk menganalisis implementasi antriannya. Di mana operation dan running time-nya itu kalau Q equipment A itu dia 0 dan 1. Nah, selanjutnya untuk antrian yang berakhir ganda. Di kue diucapkan dengan DEX atau antrian berujung ganda adalah suatu data mirip antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian. Tipe data abstrak dequent ini lebih umum dibandingkan tipe data step dan tipe data abstrak antrian ADT. Contohnya, sebuah restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggu. Kadang-kadang orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa meja tidak tersedia. Biasanya pihak restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi yang pertama dalam antrian. Mungkin juga pelanggan yang berada di ujung antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Nah, untuk tipe data abstrak dequent ini dia didefinisikan sehingga dequent D mendukung metode berikut dengan D add first E. Nah, dengan tambahan elemen E ke D, dequent D, di mana D add last E ditambahkan. Ini dia fungsi menambahkan elemen E di belakang dequent D. Dan
Untuk delete first ini untuk menghapus dan kembalikan elemen pertama dari dqn D. Terjadi kesalahan jika dqn itu kosong. Selanjutnya untuk delete last. Untuk hapus dan kembalikan elemen terakhir dari dqn D. Kesalahan terjadi jika dqn itu dia kosong. Selain itu, dqn ADT akan mencakup mengakses berikut, yaitu ada defirst, mengembalikan, tapi jangan menghapus elemen pertama dari dqn D. Kesalahan terjadi jika dqn tersebut kosong. Dan fungsi delast itu dia mengembalikan, tapi jangan menghapus elemen terakhir dari dqn D. Kesalahan terjadi jika dqn tersebut kosong. Selanjutnya untuk D is empty, di mana ini dia mengembalikan true jika dqn D tidak mendukung elemen apapun. Untuk panjang len D ini dia mengembalikan jumlah elemen dalam dqn D dalam Python dengan Python. Di sini kami mengimplementasikan ini dengan spesial metode len. Selanjutnya di sini menerapkan dqn dengan array melingkar. Yang pertama, pertahankan 3 variabel instan yang sama, yaitu ada data, size, dan from. Selanjutnya di sini bagian belakang antrian itu ada back self from plus self size kurang 1 modulus len self data. Dan untuk add first ini memerlukan pengurangan indeks secara sirkuler. Dan self from atau self from kurang 1 modulus len self data. Ini untuk serangkai operasi dan dampaknya pada dqn D bilangan bulat yang awalnya itu kosong. Yang pertama untuk operation dan return value dqn-nya. Operation d.add itu yang pertama itu ada 5. Jadi untuk return value-nya itu dia 0, dqn-nya itu dia 5. Selanjutnya di sini ada namanya dqn dalam koleksi Python. Petunjuknya ini ketika kelas dqn didokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi waktu O yang ke-1 dan di kedua ujung, tetapi operasi terburuk waktu ON ketika menggunakan notasi indeks di bagian tengah dqn. Untuk implementasinya di sini coba kita buat sebuah file dengan nama collections.py. Tadi kita import collection-nya, di mana
di sini tadi disebut D kue D sama dengan apel. Apel apelnya itu misalnya 6, dan untuk D apelnya lagi misalnya 8, dan untuk D apelnya itu 10, dan D apel lagi itu 22 misalnya. D apel left-nya itu misalnya 3. Kita print deh, dan print dan D. Oke, kita jalankan ini error. Collections Oke. Oke, coba kita jalankan. Oke, di sini langsung
masuk bahwa dequennya itu ada 3, 6, 5, 10, dan 2. Dia terurutkan. Dimana kan tadi kelas dequen ini dia didokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi waktu O1 di kedua ujung, tetapi operasi terburuk waktu ON ketika menggunakan notasi indeks di dekat bagian tingkat dequen. Oke, kita masuk pada ringkasan. Di sini kita mempelajari 3 ADT, yaitu ada tumpukan, antrian, dan dequens. Nah, di sini kita mengimplementasi ADT ini menggunakan daftar Python dan menganalisis kinerja implementasi yang kita sudah kerjakan tadi. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang materi quens dan dequens ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan saya akhiri penjelasan ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.